Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Iftirno Eldar dengan NIM 2017404012 kelas 5 TPIA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dalam video ini berisi 3 pemaparan poin materi. Yang pertama adalah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua adalah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga adalah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW terdapat 2 fase atau 2 periode. Yang pertama adalah fase Mekah, yang kedua adalah fase Madinah. Fase Mekah. Pola pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sejalan dengan tahapan-tahapan dakwah yang disampaikan kepada kaum Quraisy. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama, pendidikan Islam secara rahasia dan perorangan. Mula-mula, Rasulullah SAW mendidik istrinya Khadijah untuk beriman kepada Allah dan menerima petunjuk dari Allah. Kemudian diikuti oleh anak angkatnya yaitu Ali ibnu Thalib dan Zaid ibnu Harithah. Kemudian sahabat karibnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Secara beransur-ansur ajakan tersebut disampaikan secara meluas, tetapi masih terbatas di kalangan keluarga dekat dari suku Quraisy saja. Yang kedua adalah pendidikan Islam secara terang-terangan. Pada tahapan ini dilakukan setelah wahyu turun. Lalu Rasulullah SAW mengundang keluarganya ke Bukit Sofa untuk menyerukan agar berhati-hati terhadap azab yang keras di kemudian hari atau hari kiamat bagi orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad sebagai utusannya. Tahapan selanjutnya adalah pendidikan Islam tahap umum. Pada tahapan ini, para sahabat dalam mendakwahkan ajaran Islam sehingga seluruh penduduk Yatsrib masuk Islam kecuali orang-orang Yahudi. Pada musim haji, orang jamaah dari Yatsrib mendatangi Rasulullah SAW dan menetapkan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya di tempat yang sama. Materi pendidikan Islam yang diajarkan pertama adalah Tauhid. Materi ini lebih difokuskan untuk memurnikan ajaran agama Tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim yang telah diselewengkan oleh masyarakat jahiliyah. Lalu, mereka juga mempelajari pengkajian Al-Quran. Metode pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW itu ada beberapa, di antaranya ceramah, dialog, diskusi, metode kisah, metode pembiasaan, dan metode hafalan. Fase Madinah. Kedatangan Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin Mekah disambut oleh penduduk Madinah dengan gembira dan penuh rasa persaudaraan. Layaknya Islam mendapat lingkungan baru yang bebas dari ancaman para penguasa Quraisy Mekah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam dan menjabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada fase ini, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Al-Quran dalam menganjurkan pengikutnya untuk menghafal dan menulis ayat-ayat Al-Quran sebagaimana diajarkannya. Saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau melakukan pembangunan masjid. Masjid adalah pusat kegiatan Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin untuk secara bersama-sama membina masyarakat baru, masyarakat yang disinari oleh Tauhid dan mencerminkan persatuan dan kesatuan umat. Di masjid itulah beliau bermusyawarah mengenai berbagai urusan, mendirikan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, maupun membacakan ayat-ayat yang baru diturunkan. Dengan demikian, masjid itu merupakan pusat pendidikan dan pengajaran. Pemaparan poin materi selanjutnya adalah terkait pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita tahu bahwa Khalifah Khulafaur Rasyidin itu ada 4,
Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, lalu ada Khalifah Umar bin Khattab, selanjutnya adalah Khalifah Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar As-Siddiq masih sama seperti pada masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang pertama, pendidikan keimanan. Contohnya, menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah SWT. Yang kedua, pendidikan akhlak, yaitu contohnya adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pendidikan ibadah. Contohnya seperti pelaksanaan sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pendidikan kesehatan, seperti tentang kebersihan. Gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Itulah beberapa poin dari pola pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Menurut Ahmad Syalabi, lembaga untuk belajar membaca dan menulis disebut dengan kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Selanjutnya, Asama Hasan Fahmi mengatakan kutab didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu Bakar dan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat Rasul yang terdekat. Pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, masjid juga masih dijadikan sebagai lembaga pendidikan Islam serta benteng pertahanan rohani, tempat pertemuan, dan lembaga pendidikan Islam sebagai tempat sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam lainnya, seperti fikih, kepada penduduk yang baru masuk Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalnya, serta belajar tentang pokok-pokok agama Islam. Pada masa ini, tuntunan untuk belajar bahasa Arab juga sudah mulai tampak. Orang yang baru masuk Islam dari daerah yang ditaklukkan harus belajar bahasa Arab jika ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pendidikan di masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada. Namun, hanya sedikit terjadi perubahan yang mewarnai pendidikan Islam. Para sahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah yang tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah di masa Khalifah Umar diberikan kelonggaran untuk keluar dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah. Ada 3 fase dalam pendidikan dan pengajaran yang berlaku pada masa Utsman bin Affan, yaitu fase pembinaan, fase pendidikan, dan fase pelajaran. Fase pembinaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan agar yang terdidik dapat memperoleh kemantapan iman. Fase pendidikan ditekankan pada
ilmu-ilmu praktis dengan maksud agar mereka dapat segera mengamalkan ajaran dan tuntunan agama dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Fase pelajaran, yaitu ada pelajaran lain yang diberikan untuk penunjang pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis, seperti bahasa Arab dengan tata bahasanya, menulis, membaca, syair, dan peribahasa. Yang terakhir adalah pola pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan dengan adanya perang saudara. Ali sendiri saat itu tidak sempat memikirkan masalah pendidikan karena ada yang lebih penting dan mendesak untuk memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam segala kegiatan kehidupan, yaitu mempersatukan kembali kesatuan umat. Tetapi Ali bin Abi Thalib tidak berhasil. Pemaparan poin materi terakhir berkaitan dengan sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa ini berjalan seperti di zaman permulaan Islam. Hanya ada sedikit peningkatan sesuai dengan perkembangan daulah Islamnya sendiri. Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dibagi dalam 5 periode. Sedangkan untuk pendidikan Islam Bani Umayyah masuk dalam kategori periode 2, yaitu periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai masa akhir Bani Umayyah. Sehingga karena masih dalam masa pertumbuhan, maka hanya ada sedikit kemajuan seperti yang diterangkan di atas. Faktor yang menyebabkan kurang pesatnya perkembangan ilmu pada zaman ini, salah satunya adalah faktor pemerintahan Bani Umayyah yang lebih suka pada membangun kekuatan pemerintahan atau politik yang cenderung otoriter. Pada zaman Daulah Bani Umayyah, ada 3 gerakan yang berkembang dengan sendirinya, yaitu yang pertama adalah gerakan ilmu agama. Lembaga dan pusat pendidikan Islam pada zaman ini, masjid menjadi semacam lembaga sebagai pusat kehidupan dan kegiatan ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Seorang ustadz duduk dalam masjid dan murid duduk di sekelilingnya, mendengarkan pelajarannya. Kadang, dalam satu masjid terdapat beberapa halaqah dengan ustadz dan pelajaran yang berbeda-beda. Kadang pula, ustadz menggunakan rumahnya untuk mengajar. Pada zaman ini, belum ada sekolah atau gedung khusus sebagai tempat belajar. Beberapa ustadz pada masa ini adalah Abdullah bin Abbas, Hasan Basri, Ja'far As-Siddiq, dan lain-lain. Materi atau ilmu agama yang berkembang pada zaman ini dapat dimasukkan dalam kelompok Al-Ulumul Islamiyah, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Fiqih, At-Tarikh, Al-Ulumul Lisaniyah, dan Al-Jughrafi. Yang kedua adalah gerakan filsafat. Gerakan filsafat muncul di akhir zaman Daulah Bani Umayyah untuk melawan pemikiran Yahudi dan Nasrani. Pemikiran teologis dari agama Kristen sudah berkembang lebih dulu sebelum datangnya Islam dan masuk ke lingkungan Islam secara sengaja untuk merusak akidah Islam. Karena itu, timbul dalam Islam pemikiran yang bersifat teologis untuk menolak ajaran-ajaran teologis dari agama
Kristen yang kemudian disebut ilmu kalam. Ilmu kalam dalam perkembangannya menjadi ilmu khusus yang membahas tentang berbagai macam pola pemikiran yang berbeda dari ajaran Islam sendiri. Karena dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk membaca, berpikir, menggunakan akal, dan sebagainya yang kesemuanya mendorong umat Islam, terutama para ahlinya, untuk berpikir mengenai segala sesuatu guna mendapatkan kebenaran serta kebijaksanaan. Yang ketiga adalah gerakan sejarah. Gerakan sejarah menghasilkan tarikh yang terbagi dalam dua bidang besar. Yang pertama adalah tarikh Islam, yaitu tarikh kaum muslimin dengan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka. Sumber tarikh dalam bidang ini adalah dari amal perbuatan mereka sendiri. Yang kedua adalah tarikh umum, yaitu tarikh bangsa-bangsa lain yang dipelajari dan disalin dengan sungguh-sungguh sejak zaman Bani Umayyah. Hal ini karena khalifah mereka termasuk orang-orang yang paling gemar untuk mengetahui orang-orang ternama dari tarikh bangsa lain. Pembukuan ilmu sejarah sudah dimulai dan berkembang pada zaman Abbasiyah. Demikian pesatnya sehingga mencapai jumlah 1:300 judul seperti yang diterangkan dalam kitab Kashfud Dunun. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.